Dia tidak sedang berhaji, tetapi malah hajinya yang diterima. Kok bisa begitu ceritanya? Nah, begini. Cerita ini dikutip di dalam kitab Durratun Nasihin yang bersumber dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah ulama di masanya dan bisa juga disebut sebagai aulia Allah. Ia sudah beberapa kali berhaji, dan pada hajinya yang kali itu, setelah ia melaksanakan ritual sunat di Masjidil Haram, tawaf, lalu melaksanakan sholat, ia merasa kecapean. Lalu ia bersandar di salah satu tiang Masjidil Haram, dan ia ketiduran. Di dalam tidurnya itu ia bermimpi melihat dua orang malaikat turun sambil berbincang. Malaikat yang pertama bertanya kepada malaikat yang kedua, "Ada berapa jemaah haji tahun ini?" Dijawablah 600 ribuan oleh malaikat kedua. "Lalu berapa orang yang diterima ibadah hajinya?" tanya malaikat pertama. Dijawab oleh malaikat kedua bahwa tidak ada yang diterima ibadah hajinya. Nah, lalu bagaimana dengan nasib yang 600 ribu ini? Tanya malaikat yang pertama. Dijawablah oleh malaikat yang kedua, "Untungnya ada satu orang yang hajinya diterima. Dia adalah tukang sol sepatu. Tapi ia saat ini tidak sedang berada di Mekah. Ia ada di kota Damaskus, negeri Syria. Namanya Ali bin Al-Muwaffaq." Dengan diterimanya haji Ali bin Al-Muwaffaq itu, maka 600 ribu ini dapat juga kecipratan rahmat dari Allah, kata malaikat kedua. Terbangunlah Al-Mubarak itu tadi dari tidurnya, lalu ia termenung dan sadar bahwa hajinya tahun ini sia-sia. Lebih baik ia berguru dengan Ali Al-Muwaffaq sebagaimana yang disebutkan di dalam mimpi itu tadi. Apa amaliyahnya sehingga hajinya malah yang diterima padahal ia tidak sedang berhaji? Lalu berangkatlah Abdullah bin Mubarak ke Damaskus. Setiap ia menemui tukang sol sepatu, ia tanyakan namanya. Sudah berhari-hari ia tidak menemukan yang namanya Ali bin Al-Muwaffaq itu. Terus ia mencari hingga hampir mendekati ujung kota. Di sana ia melihat seorang tukang sol sepatu, lalu ia dekati. Begitu ia mendekat, lalu ia tanya, "Apakah kamu yang namanya Ali bin Al-Muwaffaq?" Si tukang sol sepatu menjawab, "Iya benar Tuan, ada apa?" Lalu oleh Abdullah bin Mubarak ia ceritakan apa yang ia dapati di dalam mimpi itu kepada Ali Al-Muwaffaq dari A sampai Z. Terkejutlah Ali bin Al-Muwaffaq atas cerita Abdullah bin Mubarak itu bahwa hajinya malah yang diterima padahal ia tidak sedang berhaji. Ia masih berada di kota Damaskus. Abdullah bin Mubarak bertanya, "Apa amalan engkau?" Lalu Ali bin Al-Muwaffaq bercerita bahwa ia sudah lama berniat ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Untuk mewujudkan niatnya itu, hari-hari dari hasil ia mengambil upah mensol sepatu, dirham demi dirham ia sisipkan, ia tabung. Lama-kelamaan hingga tahun ini sudah terkumpul 350 dirham. Jadi cukup untuk saya berhaji tahun ini, katanya. Namun istri saya sedang hamil dan sedang mengidam. Mendekati hari-hari saya mau berangkat haji, istri saya mencium aroma daging bakar yang berasal dari rumah tetangga. Jaraknya kurang lebih 50 meter. Nah, karena istri saya mengidam, ia bujuk saya untuk meminta daging di tempat tetangga. Tentu saya menolak karena malu. Namun istri saya terus mendesak. Yang namanya orang mengidam, kalau tidak terpenuhi keinginannya, dia terus memaksa. Akhirnya saya mengalah. Baiklah, pergilah saya ke rumah tetangga.
Saya ketuk-ketuk berkali-kali, keluarlah seorang nenek tua. Lalu ia bertanya, ada apa tuan? Lalu saya jelaskan bahwa saya ingin meminta walau sedikit daging bakar yang dimasak nenek, karena istri saya sedang mengidam. Si nenek tidak serta-merta menjawab, ia berpikir sejenak, lalu ia menjawab, saya tidak bisa memberi tuan. Lalu oleh ahli al-muwaffaq, ia jawab, kalau begitu biar saya bayar harga sepotong daging kepada nenek. Lagi-lagi nenek menjawab, tetap tidak bisa tuan. Kenapa tidak bisa, Nek? Si nenek lalu menjelaskan, kami sebenarnya, saya memelihara 3 orang cucu, dan sudah 2 hari ini kami tidak makan, kami kelaparan. Nah, tadi pagi saya mencoba berjalan menuju pasar, siapa tahu ada dapat rezeki yang bisa kami makan. Di tengah jalan saya menemukan bangkai himar yang masih segar. Mungkin himar itu matinya 2-3 jam, jadi masih segar. Itulah yang saya bawa pulang, dan itulah yang saya masak untuk dimakan cucu-cucu saya bersama saya. Bagi kami bangkai halal karena kelaparan, tapi bagi tuan dan nyonya itu haram. Mendengar itu, tersentuhlah ahli al-muwaffaq, dan ia tidak lagi memaksa nenek. Ia pamit pulang. Sesampai di rumah, ia ceritakan masalah itu kepada istrinya, dan istrinya pun tidak lagi memaksa suaminya harus dapat sepotong daging. Mereka malah berunding. Dari hasil runding itu disepakati bahwa 350 dirham untuk biaya berangkat haji suaminya ahli al-muwaffaq itu tadi diberikan kepada nenek bersama cucunya agar mereka tidak lagi kelaparan. Nah, karena niatnya sudah kuat ingin berangkat haji, tapi ia al-muwaffaq ini rupanya lebih mengutamakan kesolehan sosial ketimbang ketaatan individual. Jika dia melaksanakan ibadah haji, hajinya malah yang diterima. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bab haji, dari sekian banyak syarat, satu di antaranya adalah dikatakan, bagi orang yang ingin berhaji atau umrah, harap diperhatikan 40 depak, tetangga kiri kanan muka belakang, harap diperhatikan jangan sampai ada yang kelaparan. Jika ada yang kelaparan, oleh calon jamaah haji itu tadi wajib ia memberi makan. Supaya apa? Hajinya menjadi mabrur. Kesolehan sosial lebih utama ketimbang ketaatan individual. Oke.